Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channelku. Semoga video yang kami berikan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Mari kita cari amal jariah dengan cara share channel ini ke keluarga, teman, sahabat kalian. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Amin. Selamat menonton. Apakah sabar ada batasnya? Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk sabar. Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaran aku sudah habis, dan lain-lain. Subhanallah saudaraku, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan muncul As-Sarah, hadis riwayat Muslim nomor 1843. Siapa itu As-Sarah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Bersabarlah kamu. Sampai kapan? Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim nomor 3132. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah SAW mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Berarti sabar itu sampai akhir hayat kita manusia. Hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabaran untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia, dalam kehidupan dia. Dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabnya satu, sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya ada orang mengatakan, kan kesabaran ada batasnya, jadi saya sholat pun ada batasnya dong. Subhanallah, tidak yakin kita sabar sampai akhir hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula keimanan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita, selama kita hidup, kita terus sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Allah mengatakan, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah juga berfirman, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156 seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa? Sabar itu ada batasnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan dia sabar. Hadis riwayat Abu Dawud. Anda pernah melihat karet? Karet itu apabila kita tarik, dia semakin panjang dan semakin panjang. Itulah kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita dengan kesabaran, semakin kita pun terbiasa dengan kesabaran. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin merasakan penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, dia tidak sabar. Oleh karena itu, saudaraku, aneh kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya, dan aneh apabila ada orang yang berkata kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia tidak sabar, sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat. Sebab ketika seorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala akhirat dan surga yang kita dambakan. Senantiasalah untuk terus bersabar, sebab Allah lebih dekat dengan orang-orang yang bersabar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.